hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari Saudara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan sidak ke pengecer dan pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta. Dasko bilang syarat menjadi sub pangkalan cukup mudah. Berkaitan dengan komitmen penataan distribusi LPG 3 kg di tingkat pengecer, Dasko melakukan sidak untuk memantau antrean warga yang hendak membeli LPG 3 kg. Dalam kebijakan yang kini tengah disosialisasikan pemerintah, pengecer akan dijadikan sub pangkalan. Nantinya, sub pangkalan diminta untuk tidak menjual LPG 3 kg dengan harga yang terlalu mahal. Dasko bilang persyaratan menjadi sub pangkalan pun cukup mudah. Di tempat yang sama ini, alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Akan ada tim yang turun di situ untuk melakukan sosialisasi, dan tadi saya juga tanya, caranya juga nggak sulit, tinggal didata bahwa selama ini berjualan, kemudian mengisi satu form kalau saya nggak salah, termasuk perjanjian untuk menjual tidak boleh mahal kalau nggak salah begitu. Melanggar tentu akan ada sanksinya, demikian. Sementara masih sulitnya stok LPG 3 kg di warung eceran membuat warga harus kembali mengantre ke pangkalan gas. Antrean tabung gas terjadi sejak Kamis pagi. Sejumlah ibu antre sejak pagi dengan menyusun tabung gas mereka masing-masing. Mereka yang masih mencari LPG, mulai dari ibu rumah tangga hingga pedagang makanan. Warga heran, usai perintah Presiden Prabowo untuk pengecer kembali menjual gas 3 kg, namun, warga masih belum juga menemukan warung yang sudah berjualan gas melon. Ia pun terpaksa mengantre kembali seusai berdagang agar bisa mendapatkan gas untuk usahanya. Ketika tubuh membutuhkan cairan secara cepat, elektrolit dan karbohidrat yang hilang perlu digantikan. Dan sistem kekebalan tubuh harus diperkuat. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Antrean warga yang membutuhkan LPG 3 kg pun masih terjadi di Karawang, Jawa Barat. Warga antre di pangkalan lantaran tak menemukan warung yang biasa menjual gas melon ini. Pemerintah mengklaim akan memudahkan tingkat pengecer menjadi sub pangkalan demi menertibkan harga di pasaran, terutama untuk subsidi yang tepat sasaran. Kita pantau kondisi stok gas LPG 3 kg di kawasan permukiman warga. Usai pengecer kembali diizinkan menjual gas melon, sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani bersama juru kamera Janifan Prapta di kawasan Palmerah Barat, Jakarta. Selamat sore. Okta, bagaimana stok gas LPG 3 kg di sana? Ya, selamat petang Ihsan dan juga saudara, kita ketahui beberapa waktu lalu tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia, warga sempat kesulitan untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg. Bahkan ini juga membuat adanya antrean di sejumlah pangkalan
dan ini pun juga dikeluhkan oleh warga karena mereka harus mengantre panjang untuk bisa mendapatkan gas. Tetapi Ihsan dan juga saudara, setelah kemarin sempat keluar kebijakan bahwa pengecer atau warung begitu boleh kembali menjual gas 3 kg sebagai sub pangkalan. Kalau di warung tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Palmerah Barat Jakarta memang sudah ada lagi nih stok LPG 3 kg-nya. Baru datang tadi pagi mendapat 30 stoknya begitu. Jadi tadi kami juga sempat melihat warga juga sudah berlalu lalang untuk membeli begitu karena memang sudah tersedia lagi stoknya sehingga warga tidak perlu mengantre lagi ke pangkalan. Tapi lebih lengkap Ihsan dan juga saudara, kita akan berbincang dengan pemilik dari sub pangkalan atau warung begitu di Palmerah Barat ini dengan Pak Mulyono. Pak Mulyono, selamat sore. Selamat sore ya. Pak Mulyono, kemarin kan sempat nggak ada stok nih, terus sekarang udah ada lagi. Tadi dikatakan sudah dikirim pagi, sudah ada 30 tabung. Itu mekanismenya seperti apa sih Pak sampai akhirnya bisa dikirimkan kembali? Oh ya, tadi dikirim jumlahnya 30 biji gitu. Sampai sekarang. Nah semalam kalau kosongnya tabung kosong diambil, baru tadi jam 2.15 baru dikirim 30 biji. Itu karena memang sudah terdaftar sebagai sub pangkalan atau bagaimana Pak? Belum daftar, baru mendaftar. Mungkin ntar kalau setelah udah jadi sub pangkalan mungkin agak lebih cepat lagi gitu. Kemarin saat mendaftar Pak, itu mekanismenya seperti apa sih Pak? Apa saja yang disiapkan untuk bisa menjadi sub pangkalan? Yaitu baca di apa tuh? Di kutub, lah terus itu nama TTP, terus anak saya nyari, baru setelah itu sekitar 4 jam baru rapi. Sekarang sudah rapi, tinggal nyari agennya gitu. Oke, ini berarti pangkalannya di dekat sini kah Pak? Iya, ya dekat sini. Pak Mulyono, kalau tadi dikatakan dikirim 30 tabung, nah kalau dari aturannya, kalau sudah menjadi sub pangkalan, itu nanti stok yang dikirimkan atau diberikan oleh pangkalan itu berapa banyak sih Pak dalam sebulan? Sebulan dijatah 150 biji. Cuma sedangkan saya sendiri aja tiap hari jualnya 10 atau 15, berarti nggak cukup kalau cuma segitu satu bulan cuma 150 biji gitu. Berarti ada penurunan ya Pak ya? Iya, ada penurunan. Pak, kalau dari pangkalan harga gasnya itu berapa sih Pak? Kemudian kalau sudah sampai di sub pangkalan atau di pengecer itu akan dijualnya berapa? Kalau dari tempat saya bayarnya 18.000, saya jual sama konsumen lagi 20.000 gitu. Oke, berarti jumlahnya yang diterima dengan yang sebelumnya berbeda ya Pak ya? Iya, berbeda. Pak, kemarin sempat terjadi kelangkaan, itu kan juga akhirnya ketika sudah dijadikan sub pangkalan berarti lebih sedikit lagi yang diterima oleh warung. Nah itu tanggapan dari masyarakat yang membeli ke warung seperti apa Pak? Ya saya banyak yang kecewa karena jatah kita itu kalau harusnya 300 cuma dapat 150, berarti kan kita minus 150. Bagaimana cara kita nyarinya untuk mencukupin konsumen gitu. Ke depan Pak, karena sudah terdaftar sebagai sub pangkalan, nanti apa yang diberikan, maksudnya apakah ada stiker tertentu yang harus dipasang di warung atau bagaimana? Biasanya ada pelangnya gitu, jadi mungkin lapak gas atau agen gas itu. Pak, ada sosialisasi nggak Pak sebelumnya untuk memberitahukan bahwa kalau pengecer itu harus menjadi sub pangkalan? Sebenarnya nggak ada, cuma karena kita lihat di TV, informasi di TV baru tahu gitu. Ini kan stok 30 tadi Pak, itu mencukupi nggak Pak dalam sehari? Saya kira cukup kalau sehari 30. Itu pengirimannya gimana Pak? Apakah memang 150 nanti dibagi per minggu atau bagaimana? Atau sesuai kebutuhan dari pangkalannya? Saya kira per minggu gitu, per minggu. Itu mana? Memang cukup disayangkan bahwa memang stoknya dikurangi ya Pak ya? Kurangi ya, harusnya 300 cuma dapat jatah 150 gitu. Siap, terima kasih Pak Mulyono untuk informasinya di Kompas TV. Selamat beraktivitas kembali Pak. Nah itu tadi Ihsan dan juga saudara bahwa memang setelah menjadi sub pangkalan ternyata setiap sub pangkalan itu dijatah begitu 150 jatahnya untuk setiap bulan. Ini yang sempat dikeluhkan oleh pedagang karena kalau sebelumnya bahkan di warung ini saja bisa ratusan atau bahkan 600 begitu dan sekarang harus dibatasi lagi menjadi 150. Ini yang juga bisa menjadi catatan bagi pemerintah bahwa di tingkat pengecer ini atau jumlah yang dikirimkan dari pangkalan ke pengecer ini menjadi berkurang. Kembali ke Anda Ihsan di studio. Putri Oktaviani langsung dari Palmerah Barat, Jakarta. Terima kasih, Okta. Usai jeda di